pagi para sahabat semua. Bertemu lagi dengan saya Ayodia, kami dari tim KE Wonderful. Pada kali ini saya akan membawakan atau memperkenalkan Milagros, air alkali tapi beda dengan air alkali pada umumnya. Nah, sebelum masuk ke dalam manfaat dan kandungan dari Milagros itu sendiri, saya akan cerita sedikit mengenai asal-usul dari Milagros. Milagros adalah air alkali alami yang bersumber dari mata air asli yang ada di Parung Kuda, Sukabumi. Awalnya, Milagros ini ada di satu buah pesantren yang dimiliki oleh Kiai Haji Mansur. Nah, di mata air itu ditutupi gelas kaca pada awalnya karena tidak berpikiran bahwa air tersebut beda daripada air pada umumnya. Ketika setelah beberapa tahun berjalan, mata air tersebut yang ditutupi gelas kacanya tidak timbul seperti lumut. Nah, sehingga timbullah kecurigaan sehingga yang punya mata air tersebut memutuskan untuk membawa ahli-ahli air yang dinamakan sebagai ahli hidrologi untuk berkunjung ke mata airnya, melakukan penelitian, kemudian dibawalah sampel ke Sukovindo. Setelah masuk ke dalam laboratorium dari Sukovindo, ternyata barulah ketahuan bahwa ternyata Milagros ini yang ada di mata air Parung Kuda terdapat sifat dasar yang sangat luar biasa. Ada yang namanya antioksidan, ada yang namanya pH, ada yang namanya scalar energy dan microcluster. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan kita akan lihat masing-masing dari sifat dasar yang dimiliki oleh Milagros. Baik, kita akan awali dengan yang tadi saya katakan bahwa Milagros memiliki pH alkali 9,8, super stable alkaline. Nah, ini kita akan buktikan, kita akan praktekkan. Kita akan bandingkan Milagros dengan air yang biasa kita konsumsi. Nah, di sini ada air mineral yang biasa kita konsumsi, kemudian ini adalah Milagros, dan satu lagi untuk bandingannya. Di sini kita punya air alkali juga, tapi air alkali bukan dari mata air. Bukan dari mata airnya yang bersifat alkali. Nah, ini kan saya tuangkan. Harus sama komposisinya. Baik, sekarang sudah masing-masing cup sudah terisi dengan air yang akan kita tes di sini. Nah, untuk melihat apakah pH-nya super stable, kita akan menggunakan yang namanya pH tester di sini. Nah, pH tester ini berfungsi untuk melihat asam basanya air yang kita konsumsi. Nah, di sini ada tabel. Nanti ada tabel di sini. Ya, ada tabel. Nanti saya akan teteskan ini. Masing-masing cup kita beri satu tetes yang namanya pH tester. Nah, ini akan kita aduk. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Baik, sekarang kita lihat. Nah, dari 3 cup yang masing-masing berisi air yang setelah saya teteskan pH tester, di sini ada 3 warna yang beda satu dengan yang lainnya, menunjukkan bahwa tingkat asam basanya air dalam skala yang saya tunjukkan di sini. Nah, untuk menyatakan bahwa alkalinya itu adalah super stabil, ini akan kita oksidasi, kita tiup selama 10 detik dari masing-masing cup yang sudah ditetesi oleh pH tester. Yang pertama saya akan tiup dulu. Akan tiup yang namanya dari air mineral yang biasa kita konsumsi sehari-hari sebanyak atau selama 10 detik saja. Nah, Bapak Ibu, ini setelah kita oksidasi, setelah kita tiup, ternyata dia menampakkan wajah aslinya atau apa sih yang ada di dalam kandungan dia. Nah, ini aslinya seperti ini. Nah, ketika kita tiup, dia ada di posisi 7. Dia ada di posisi 7. Ini artinya bahwa air yang kita minum hanya mampu menghilangkan haus, tapi tidak bisa memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita.
Nah, ini yang biasanya kita konsumsi sehari-hari, yang mereknya A titik-titik A. Kemudian yang berikutnya, yang ini memang terlihatnya bagus sekali warnanya. Untuk skalanya dia berada di posisi 8. Dalam kategori ini bisa dikatakan airnya air basah atau air yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kita akan oksidasi di sini, kita tiup lagi. Apakah air ini tetap seperti ini ketika kita tiup atau akan berubah warna? Saya akan melakukan hal yang sama 10 detik saja. Nah, Bapak Ibu, di sini dia ternyata mengalami penurunan warna. Yang tadinya sangat biru banget. Nah, tiba-tiba dia berubah warnanya agak light, agak terang, jadi agak kehijauan. Nah, kehijauan dia turun lagi ke 7. Nah, ke 7. Berarti dia memiliki pH yang tidak stabil atau pH tambahan, bukan bawaan asli dari air. Kemudian yang terakhir, ini Milagros yang akan saya oksidasi lagi. Kita akan buktikan kembali. Ya, sekarang kita bisa buktikan bahwa alkali di dalam Milagros adalah super stable. Maka dari itu, alkali di Milagros mampu membasahkan tubuh dalam kondisi asam, atau bisa dikatakan bahwa Milagros mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ini yang pertama untuk yang alkali. Kemudian saya tambahkan sedikit. Alkali ini sangat baik untuk dikonsumsi dalam kondisi tubuh manusia yang sedang kurang sehat. Yang kurang sehat memang harus mengkonsumsi Milagros secara rutin. Tapi selain orang sakit, orang sehat pun harus mengkonsumsi Milagros untuk menjaga agar sel-selnya tidak terjadi kerusakan yang jauh lebih parah atau permanen. Baik, yang kedua akan kami jelaskan mengenai keunggulan dari Milagros yang kedua. Milagros memiliki antioksidan sebanyak minus 350 mV, setara dengan 10 kali suntik vitamin C. Nah, ini akan kita buktikan lagi. Ini akan saya singkirkan. Kita lakukan hal yang sama, hanya sekarang kita tesnya menggunakan iodin. Saya isi lagi. Nah, bagian yang kedua, sifat dasar dari Milagros yang kedua adalah Milagros memiliki antioksidan minus 350 mV. Nah, ini akan kami buktikan dengan penetesan. Kita berikan penetesan dari iodin. Nah, iodin, kenapa kita menggunakan iodin untuk membuktikan bahwa Milagros memiliki antioksidan yang tinggi? Iodin adalah antiseptik yang sangat kuat yang mampu membunuh bakteri ketika kita punya luka di tubuh. Nah, bakteri itu bisa dimusnahkan oleh Milagros, atau zat-zat kimia yang ada di iodin aja bisa dinetralisir dengan Milagros. Apalagi yang namanya pengawet dan sebagainya yang masuk ke dalam tubuh kita, itu sangat mudah untuk direduksi atau dibuang melalui tubuh dengan bantuan Milagros. Baik, Bapak Ibu, saat ini saya akan meneteskan masing-masing dari cup ini 5 tetes iodin yang mewakili dari pengawet, pemanis buatan, stres, asap rokok, dengan asap kendaraan. Begitupun dengan yang di tengah. Ini pun sama. Pengawet, pemanis buatan, stres, asap rokok, asap kendaraan. Nah, ini akan kita aduk.
masing-masing dari cup tadi yang saya teteskan iodin akan kita aduk. Apakah masing-masing air ini bisa mereduksi racun yang sudah masuk atau sudah mengkontaminasi air atau tidak? Dari mulai yang ini, cukup bening. Kemudian yang tengah, wah ternyata dia ketika racun masuk ke dalam tubuh, ini cup ini adalah umpama tubuh kita. Racun masuk ke dalam tubuh ternyata tidak bisa dinetralisir hanya dengan air yang biasa kita konsumsi. Jadi ini air yang biasa kita minum sehari-hari, fungsinya cuma ngurangin haus. Udah itu aja. Jadi nggak bisa menambah nutrisi, nggak bisa ngilangin plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah kita, atau bahkan melindungi sel-sel kita dari radikal bebas. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini Milagros. Amazing bukan? Nah, amazing banget ini, luar biasa banget. Milagros mampu menetralisir racun di dalam tubuh. Nah, ini kita bisa bandingkan. Ternyata alkali buatan dengan alkali alami jelas sangat jauh berbeda. Jadi ini pembuktian bahwa antioksidan yang ada di dalam Milagros adalah betul-betul yang diperoleh dari alam. Kemudian mampu mereduksi atau mampu membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh yang diakibatkan dari dua hal, dari eksternal maupun internalnya kita, dari stres, pola makan, pola hidup, pola pikir. Nah, itu bisa direduksi, bisa dikikis oleh Milagros. Nah, ini sifat dasar yang kedua, memiliki antioksidan minus 350 mV. Yang ketiga, sifat dasar dari Milagros, dia memiliki mikrokluster. Mikrokluster. Kenapa dikatakan sebagai mikrokluster? Mikro artinya kecil, cluster butiran. Berarti butiran atau besaran-besaran air di dalam Milagros itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan besaran atau air yang ada pada air mineral pada umumnya. Nah, ini kisarannya sekitar 5 mikro. Kenapa kecil? Semakin kecil besaran air, semakin mudah dia masuk ke dalam pembuluh darah kita dan langsung melakukan operasi untuk memperbaiki mana sel-sel yang memang harusnya diperbaiki. Nah, ini kita bandingkan dengan, kita akan coba mikrokluster itu karena saking kecilnya dia mampu menembus yang namanya minyak. Minyak ini yang kadangkala kita konsumsi gorengan, kita konsumsi santan-santanan, sehingga menimbulkan penyumbatan-penyumbatan yang ada di dalam pembuluh darah kita. Nah, penyumbatan atau adanya plak di dalam pembuluh darah kita itu bisa dikikis dengan mikrokluster. Karena mikrokluster dari Milagros itu sangat kecil. Nah, sekarang saya akan tuangin minyaknya. Kita berikan perbandingan seperti yang tadi. Air-air ini bisa memecah minyak atau tidak. Air yang bisa kita minum bisa memecah minyak atau tidak. Kita tuangin yang ini, yang alkali-alkalian. Terus ini yang cuma ngilangin haus. Nah, kemudian Milagros dengan keunggulan mikrokluster, artinya besaran air Milagros sama dengan besaran butiran dari minyak, atau yang bisa dikenal sebagai massa jenis Milagros sama dengan massa jenis minyak. Ya, bisa dilihat sebelum saya aduk, ketika saya baru tuangin aja sudah terlihat bedanya. Kita tahu bahwa yang namanya minyak sama air itu susah untuk nyatu, bahkan nggak pernah bisa nyatu, nggak akan mungkin bisa nyatu. Tapi di Milagros beda ceritanya. Jadi di sini di Milagros minyak itu diubah menjadi gel. Setelah diubah menjadi gel, akan lebih mudah untuk dikeluarkan melalui keringat atau melalui BAB, sehingga tidak menempel di dinding-dinding usus. Nah, ini kita bisa lihat
sudah terjadi penggumpalan. Nah, sedangkan untuk yang biasa kita konsumsi bisa dilihat dari atas ya. Nah, dari atasnya kita bisa lihat sendiri bedanya. Kalau yang Milagros pekat sekali, nggak kelihatan dasarnya. Nah, kemudian gimana dengan yang alkali juga, tapi alkalian, bukan yang natural? Oh, ternyata sama, tidak bisa memecah minyak. Nah, jadi mikrokluster dari Milagros mampu untuk membersihkan plak-plak di dalam tubuh kita yang nantinya kalau plak tersebut tidak segera dibersihkan dapat mengakibatkan yang namanya stroke, yang namanya darah tinggi, penyumbatan di dalam jantung, dan bahkan bisa mengakibatkan kematian yang fatal. Kemudian yang paling excitement, yang paling luar biasa, kelebihannya adalah dia punya skalar energi. Tanpa diminum, skalar energi ini mampu meningkatkan power tubuh kita 100%. Tanpa diminum, hanya dipegang saja. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan. Saya butuh bantuan dari teman-teman. Baik, kembali lagi kita di sini. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai 4 manfaat tadi. Ini yang keempat, kandungan dari Milagros atau sifat dasar dari Milagros. Milagros memiliki yang namanya skalar energi. Skalar energi tadi berfungsi untuk meningkatkan power tubuh kita 100%. Tanpa diminum, hanya dipegang, sudah bisa dirasakan power yang nambah di dalam tubuh kita. Nanti saya akan buktikan. Sebelumnya, saya tidak akan memberikan Milagros dulu kepada Kanana. Saya akan coba pakai air mineral biasa. Nanti bisa dilihat. Nah, ini air mineral biasa. Kita lihat keseimbangan tubuh. Nah, ini Kanana dipegang. Nanti saya akan tarik ke bawah tubuhnya Kanana, karena pada umumnya ketika ditarik ke bawah itu badan langsung oleng. Nah, ini kita akan bandingkan nanti antara air mineral biasa kita minum dengan Milagros. Bedanya apa ketika dipegang? Nah, ini mineralnya dulu. Saya akan tarik Kanana ke bawah, oleng atau tidak. Tahan. Yang kencang, 1, 2, 3. Iya. Tetap ikut, ternyata tetap ke bawah. Nah, gimana dengan kita pegang Milagros? Apakah ada skalar energinya? Bedanya tadi saya hanya tarik ke bawah sedikit sudah langsung oleng, nggak bisa mempertahankan dirinya, powernya nggak ada. Nah, sekarang dengan Milagros, apakah lebih powerful atau tidak? Bapak ibu saya nariknya luar biasa nih, sampai saya ngikut. Nah, ya, ini yang namanya skalar energi yang ada di Milagros. Jadi bukan sulap, bukan sihir, memang kelebihan dari Milagros adalah skalar energi yang mampu meningkatkan kemampuan atau power kita 100%. Ini bisa kita gunakan misalnya untuk orang-orang yang penyakit tipes, orang-orang yang DBD. Nah, ketika pakai ini, dia tersuplai energinya, jadi nggak habis dengan virus yang menggerogoti tubuhnya. Jadi lebih mudah untuk recovery-nya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke poin berikutnya. Ketika kita konsumsi Milagros, yang namanya healing crisis atau yang namanya detoksifikasi atau yang namanya rasa tidak nyaman itu memang harus ada. Jadi jangan pernah berpikir ketika konsumsi Milagros ada yang timbul misalnya muntah-muntah setelah minum Milagros, terus kemudian BAB secara sering setelah minum Milagros. Itu adalah tanda bahwa Milagros sudah mulai berfungsi dan bekerja untuk memperbaiki sel-sel di dalam tubuh Anda. Jadi, healing crisis atau yang dinamakan sebagai detoksifikasi itu adalah mutlak harus terjadi pada tubuh yang sedang mengkonsumsi Milagros. Jangan pernah takut dan jangan pernah merasa bahwa Milagros tidak cocok untuk Anda. Jadi healing crisis adalah sesuatu hal yang wajar dan mesti terjadi pada saat konsumsi Milagros. Selamat konsumsi Milagros dan semoga kesehatan menyertai Anda selalu.